Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan tentang perjuangan menuju muslim kafah. Para jamaah, dalam pendahuluan tadi, khatib telah bacakan salah satu perintah Allah kepada kita agar kita menjadi muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, itu berarti kita itu yang diminta, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan jangan sesekali ikuti perbuatan setan, karena setan itu musuh yang nyata. Muslim yang kafah ini muslim yang seutuhnya, sempurna, cukup atau total. Muslim yang tidak kafah hanya KTP-nya Islam tetapi tingkah lakunya tidak Islam, berpakaian muslim tetapi tidak Islam. Para jamaah rahimakumullah, sederhananya muslim kafah ini melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Kalau sekedar baca syahadat, ya bisa menjadi muslim, tapi belum tentu kafah. Para jamaah rahimakumullah, kita kan sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, aku akan menjadi orang yang sebenar-benarnya takwa dan hanya akan mati dalam keadaan muslim. Itu janji kita kepada Allah. Betulkah kita muslim? Disebut muslim apabila melaksanakan rukun Islam, bukan hanya baca syahadat sebenarnya. Sama dengan begini para jamaah rahimakumullah. Misalnya anak kita mau masukkan ke sekolah SMA, minimal yang pertama mendaftar, yang kedua mengikuti pelajaran, yang ketiga ikuti tata tertib, yang berikutnya ikuti ujian. Bayangkan kalau hanya sekedar mendaftar, tata tertib tak diikuti, ujian tidak, pelajaran tidak diikuti, sekedar mendaftar saja. Mungkinkah kita menjadi pelajar sekolah itu dipastikan oleh guru didiriku atau dikeluarkan? Begitu juga kita menjadi muslim ini. Syahadat itu hanya mendaftar menjadi orang Islam saja. Tapi kalau rukun yang sholat, puasa, zakat, haji tidak ditunaikan, belum tentu kita menjadi muslim. Rukun para jamaah rahimakumullah, apa itu rukun? Nanti sepulang dari sholat ini, coba kita buka Google. Rukun ini sesuatu yang harus dilaksanakan secara bersamaan, nggak boleh nawar separuh. Satu tidak dilaksanakan akan menggugurkan yang lain. Rukun nikah misalnya, satu ada wali, kedua saksi, kemudian ada ijab kabul, harus sama-sama muslim, ada pengantin. Satu saja tidak ada, misalnya tidak ada wali, maka yang lain jadi batal karena memang harus utuh. 5. Rukun wudhu misalnya, mulai dari niat, membasuh muka, kemudian tangan, kaki, sebagian kepala, tertib. Wudhu tidak basuh kaki, maka wudhunya batal karena nggak bisa dicuci. Nah, menjadi muslim rukunnya itu ada 5: syahadat, sholat, kemudian zakat, lagi puasa, dan haji. Nah, orang yang tidak sholat, apakah sah Islamnya? Tidak sebenarnya, karena rukunnya ada yang ditinggalkan. Makanya kalau kita punya anak nikah di Aceh sana, itu penghulu akan nanya kepada pihak kamu, bapakmu sholat atau tidak?
Kalau bapaknya tidak sholat, penghulu sana tidak akan melayani dia menjadi wali. Maka wali jatuhnya wali hadir. Karena rukun para jamaah rahimahumullah. Kita kalau syahadat sudah tuntas. Mungkin puasa sudah, sholat sudah. Tapi bagaimana dengan zakat? Sudah belum kita tunaikan zakat? Kalau kita gaji 1 bulan itu 5 juta, berarti zakatnya yang harus dikeluarkan per gajian 125.000 atau 2,5% dari 5 juta. Berarti 125.000 itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kita ini kadang-kadang karena niat saja yang tidak. Kalau kita gaji 5 juta, setiap bulan kita sudah lebih 300.000 berbuat kebaikan. Tapi kita niatnya bukan zakat, infak, sunnah. Sunnah itu tak akan menggugurkan yang wajib pada jamaah. Mari kita benahi niatnya agar kita bisa mentuntaskan rukun Islam yang bernama zakat. Kemudian yang terakhir pada jamaah Rasulullah, mari kita berjuang menjadi muslim kafah. Mari kita tunaikan ibadah haji. Betul, ada firman Allah, walillahi al-nasib hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ini wajib bagi yang mampu. Pertanyaannya bagi kita ini tidak mampu apa tidak mau? Para jamaah Rasulullah, mampu di sini ukurannya hanya apa? Pertama, badan sehat. Yang kedua, perjalanan ke sana bisa. Artinya punya uang 25 juta daftar di bank syariah. Tempat pelaksanaan ibadah haji aman, Mekah, Madinah. Kemudian ketika nanti kita berangkat ada bekal makan minum yang ditinggalkan. Saudara kita di kampung kerja tak ada gaji karena di kebunnya sendiri. Rumah gubuk reot, motor pun tak punya, atau motor pun motor jatuh, tak ada gaji. Karena niat menunaikan ibadah haji bisa juga. Seorang pembantu bisa menunaikan ibadah haji. Kita lihatlah saudara kita yang di Anambas, yang di Karimun, yang di pulau-pulau, pendapatan tak seberapa, bisa menunaikan ibadah haji. Loh, kita gaji ada, tapi karena tidak ada niat menunaikan ibadah haji, maka tidak terlaksana. Keramik dapur sanggup 70 juta, naik haji 25 juta nggak bisa. Kredit mobil 50 juta bisa, haji 25 juta tidak bisa. Keramik rumah 100 juta sanggup, pagar rumah 50 juta bisa. Kenapa kita menikah tidak bisa? Mari kita cek iman kita masing-masing. Jangan-jangan kita ini bukan tidak mampu, tapi memang tidak mampu. Para jamaah rahimakumullah, akhirnya khatib simpul. Mari kita fokus sempurnakan rukun Islam kita itu 1 sampai 5. Kalau rukun Islam sudah tuntas 1 sampai 5, karena ini persyaratan kita ini masuk surga. Setelah itu terserah. Mau bangun rumah tingkat 2, silakan. Mau calon anggota DPR habis 5 miliar, silakan. Mau rencana ini rencana itu, silakan. Tapi tuntaskan dulu rukun Islam 1 sampai 5.